Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan keadaan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditutup. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Baik, terima kasih. Semoga apa doa yang kita baca tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi manfaat bagi kita sehingga kita dapat memahami pembelajaran hari dengan baik. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai ketika bumi berhenti berputar, ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai ini, ya. Kalian sudah melihat videonya. Dan hari ini Ustadz akan share materinya. Oke, apakah sudah muncul di layar? Belum. Ya, ada apa-apa, kita tunggu. Sudah? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas ketika bumi berhenti berputar. Ya, selama ini dalam itu siapa yang gemblodakan itu, ya? Oh, Kakak Yasa, mohon Kakak Yasa di-mute dulu, ya. Teman-teman, mohon nanti di-mute dulu semuanya. Apabila nanti ada yang bertanya, silahkan raise hand, angkat tangan, baru nanti Ustadz persilahkan untuk bertanya. Oke? Baik. Ketika bumi berhenti berputar, ya, sebagian, bukan sebagian, ya, ilmu pengetahuan alam. Waalaikumsalam Kak Naswa. Ilmu pengetahuan alam itu menyebutkan bahwa bumi kita itu berputar, ya. Bumi berputar pada porosnya dan juga bumi mengelilingi matahari. Ketika bumi itu nanti berhenti berputar, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres. Karena setiap hari, setiap waktu bumi itu berputar. Baik berputar pada porosnya, berputar sendiri, kemudian berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Dan perputaran bumi mengelilingi matahari mengakibatkan perputaran hari, ya, hari nanti sampai 1 tahun dan seterusnya. Nah, ketika bumi itu berhenti berputar, pasti ada sesuatu yang tidak beres, ya. Nah, baik, Kak Yasa bisa di-mute lagi. Terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini itu pembukanya. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir dan dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Jadi diharapkan dalam pembelajaran ini nanti kita dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir, ya, yang dapat membentuk perilaku atau akhlak mulia. Jadi bagaimana kita memiliki akhlak mulia dengan memahami hikmah dari hari akhir. Nah, tujuan pembelajarannya hari kita akan diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Jadi apa makna hari akhir harus bisa menjelaskan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hari akhir. Jadi macam-macam hari akhir ada apa saja, ada berapa, apa saja itu juga bisa menyebutkan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda akan datangnya hari akhir itu juga dapat menyebutkan.
Yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah, beriman kepada hari akhir dengan benar. Jadi itu 4 tujuan pembelajaran kita dalam bab kedua ketika bumi berhenti berputar. Baik, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah, itu mungkin kita sudah hafal semua ya. Ini ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron? Laron itu adalah salah satu serangga kecil yang biasanya cuma habis hujan itu keluar. Mereka keluar berterbangan ke sana kemari tanpa arah, mencari cahaya. Itulah laron. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung itu seperti bulu yang ditaburkan atau dihambur-hamburkan. Jadi bulu yang dihambur-hamburkan itu kan berterbangan kemana-mana. Seperti itulah keadaan gunung pada hari kiamat. Fa'amma man saqulat mawazinu. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau dalam keadaan yang senang. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya, itu adalah Quran surah Al-Qari'ah ya. Jadi di situ digambarkan mengenai terjadinya hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, itu nanti manusia itu seperti laron, kebingungan ke sana kemari dan juga ketakutan ya. Karena apa? Karena bencana terjadi di mana-mana. Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung meletus, nanti gempa bumi, pokoknya terjadi kerusakan yang luar biasa. Ya, akhirnya setelah itu selesai, maka di sini maka adapun orang yang berat timbangannya, maka itu masuk ke namanya yaumul hisab. Nanti ada yaumul mizan dan seterusnya. Itu nanti tahapan-tahapan setelah hancurnya alam semesta. Hari ini kita akan membahas mengenai hari kiamat. Ya, sebelum memulai, ini gambaran hari kiamat. Kemarin mungkin sudah sebentar lihat ya, kita lihat lagi. Mbaknya ngaleng.
Nothing. I wish you could be here with me! Oh, baby! You heard it first from Scarlett! Where did I see something? Hey, pull him out! Jackson, reach for my hand! Okay, let's move, everybody. Come on. Yeah, let's go. Let's go. Boys, come on. Let's go. Up here in the cockpit. Hurry up. That's fantastic. Let's go. Push. Push it. Come on. We're going down. We're going down. Ya, sedikit lagi ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Sangat remaja. Bagaimana? Biasa aja? Takut. Ya. Kelihatan slide-nya. Oke. Ya, kita Ustadz sendiri ya. Ustadz itu kalau lihat film, Slide-nya. Kak JJ mohon di mute ya yang lain. Ya, jadi Ustadz itu kalau lihat film, biasanya kita itu kalau lihat film tuh kadang menjiwai ya. Jadi ketika menjiwai, Kakak Adip bisa di mute dulu Kak Adip. Ya, terima kasih Kak Adip. Jadi kadang kita menjiwai. Menjiwai itu maksudnya ketika melihat film, seperti kita itu merasakan apa tadi yang terjadi. Itu menjiwai filmnya ya.
Jadi tadi itu seperti seakan-akan itu terjadi hari kiamat. Meskipun itu hanya sebuah film ya, tapi setidaknya itu memberi gambaran kepada kita bahwa kehancuran alam semesta itu nanti akan terjadi dengan begitu dahsyat, begitu menakutkan. Tadi banyak orang yang berlarian ke sana kemari. Itu tadi yang dalam Quran surah Al-Qari'ah disebutkan sebagai manusia seperti laron yang berterbangan. Jadi terbang kemana-mana tanpa arah. Karena apa? Karena saking takutnya. Tadi itu semuanya runtuh, gunung runtuh seperti gunung meletus dan sebagainya. Itu gambaran seperti gunung-gunung itu berterbangan seperti bulu tadi ya. Itu adalah gambaran hari kiamat. Itu adalah film 2012 ya. Filmnya menegangkan karena seperti itu. Tapi ya itu karena film ya. Di situ nanti ada orang yang selamat ya. Tapi ketika kiamat terjadi tidak mungkin ada yang selamat karena itu adalah akhir dari alam semesta. Nah, makna beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Nah, hari akhir atau kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia. Seluruh alam semesta dan isinya termasuk manusia akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia. Ya, di alam dunia itu seperti apa? Seperti manusia ini di alam dunia. Dan seluruh alam semesta. Alam semesta berarti bumi, planet-planet, ya, tata surya dan sebagainya, itu semuanya juga akan hancur. Ketika semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada hanya zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah saja yang akan hidup karena beliau Al-Hayyu ketika hari kiamat terjadi. Nah, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui kapan datangnya hari kiamat, ya. Yang mengetahui siapa? Hanya Allah. Seperti hari kiamat yang kemarin itu pernah ya ada ramalan-ramalan. Ramalan katanya 2012. Nah, seperti film ini, ramalan akan terjadinya kiamat pada tahun 2012. Akhirnya dibikinlah film tadi, tahun 2012. Tapi ternyata juga tidak terjadi. Sampai sekarang berarti sudah 9 tahun belum terjadi. Kapan terjadinya kiamat? Maka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, ketika itu malaikat Jibril itu menyerupakan diri sebagai seorang manusia. Beliau datang menghadap ke Rasulullah, kemudian malaikat itu bertanya kepada Rasulullah supaya dijelaskan mengenai yang pertama, mengenai apa itu Islam. Ya, dijelaskan itu membaca syahadat, sholat dan sebagainya. Kemudian apa itu iman? Itu dijelaskan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, hari akhir, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan itu kita beribadah seakan-akan kita dilihat oleh Allah, ya, atau seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak bisa, maka yakinlah kita dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya satu hal lagi, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Ketika itu Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Begitu juga malaikat yang di situ bertanya, malaikat Jibril. Kenapa? Karena terjadinya hari kiamat itu dirahasiakan oleh Allah. Dan hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Nah, kemudian bagaimana dengan malaikat Israfil? Malaikat Israfil adalah malaikat yang meniup trompet sangkakala ketika terjadinya hari kiamat. Apakah dia tahu kapan terjadinya kiamat? Tahu? Nah, apakah suara Ustaz terdengar? Tidak, Ustaz, tidak. Nggak tahu. Ya, terdengar. Mungkin sebagian yang tidak terdengar berarti sinyalnya, mungkin ya. Sinyalnya mungkin kurang bagus. Nah, apakah malaikat Israfil tahu kalau kapan terjadi kiamat? Ya, tidak ada yang tahu. Kenapa?
karena hanya Allah saja yang tahu. Meskipun dia bertugas meniup trompet, ya, meniup trompet sangkakala, tetapi juga tidak tahu. Jadi malaikat Israfil itu sudah siap-siap untuk meniup trompetnya, trompet sangkakalanya, nunggu dikode sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika setelah meniup trompet, semua akan dimatikan oleh Allah. Termasuk nanti malaikat Israfil itu juga dimatikan. Setelah meniup trompet, semua mati. Malaikat Israfil dimatikan oleh malaikat Israel, ya, yang dicabut nyawanya. Kemudian tinggal Allah dan malaikat Israfil. Israel yang mencabut nyawa. Kemudian malaikat Israel pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu tidak ada makhluk lain, ya, tidak ada sesuatu itu sudah tidak ada, binasa, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nanti berkehendak untuk menghidupkan lagi, ya, menghidupkan malaikat Israel, menghidupkan malaikat Israfil, meniup trompet sangkakala yang kedua, kemudian manusia, jin, dan juga lain sebagainya itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dihidupkan kembali setelah trompet yang kedua. Jadi kalau ada seseorang yang meramal mengatakan kiamat akan terjadi hari ini, tanggal ini, bulan ini, jam segini, maka itu jangan kalian percaya. Ya. Kalau itu kita percaya, kita nanti termasuk orang kafir, ya, yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang harus kita imani adalah hari kiamat pasti terjadi. Kapan waktunya? Ya, enggak tahu. Kalau ada orang tahu terus kita percaya, nah itu tidak boleh. Tapi kalau hari kiamat terjadinya sebentar lagi, maksudnya sebentar lagi karena tanda-tandanya sudah muncul, itu boleh kita percayai. Maksudnya alam atau bumi itu sudah tua. Sebentar lagi akan terjadi kiamat. Tapi kapan waktunya tidak bisa diketahui. Tapi waktunya sudah dekat. Karena salah satu hadis Rasulullah itu menyebutkan kehadiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ya, dua jari telunjuk dan jari tengah. Itu kan sangat dekat, ya, tidak ada jarak. Jadi ketika Rasulullah sudah diutus, maka sebentar lagi terjadi hari kiamat. Tetapi waktunya kapan? Ya, tidak ada yang tahu. Itu makna beriman kepada hari akhir. Jadi maknanya kita beriman kepada hari akhir adalah kita meyakini bahwa hari kiamat atau hari berakhirnya seluruh alam semesta itu pasti terjadi. Ya, meyakini hal itu pasti terjadi dan akan terjadi. Ya, itu salah satu keimanan kita kepada hari kiamat. Nah, selanjutnya nama-nama hari akhir. Kalau tadi hari kiamat hancurnya alam semesta. Nanti ada juga nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu nama-nama hari akhir setelah kiamat kubro terjadi. Jadi setelah kiamat kubro terjadi itu akan terjadi beberapa tahapan-tahapan. Ya, di sini ada yang disebut Yaumul Kiamah, hari kebangkitan besar. Tadi hari dibangkitnya manusia, dibangkitkannya manusia setelah diwafatkan atau dimatikan semua oleh Allah. Ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, ya, disebut hari kebangkitan juga. Terus Yaumul Mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Nanti contohnya seperti film tadi, bumi sudah hancur, sudah diratakan oleh Allah. Maka semua mati. Ketika dihidupkan, nanti kita akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut mahsyar, ya, padang mahsyar. Di situ lapangan yang sangat luas sekali. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah, semuanya rata, ya. Jadi semuanya rata. Entah di mana, intinya Allah akan menghidupkan kita di situ. Kita bangun dari kematian. Contohnya orang yang sudah mati sebelumnya nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Kita nanti di tempat yang sama, yaitu di padang mahsyar. Ya. Selanjutnya Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yang tadi akan dihitung amal kebaikannya. Ya, kakak Yasa amal kebaikannya lebih banyak atau lebih sedikit dari amal keburukannya. Itu nanti akan dihitung dan semua orang akan dihitung,
ya, termasuk ustadz, termasuk para nabi juga pasti dihitung ya, yaumul hisab. Tetapi kalau para nabi, para ulama itu kan amalnya bagus, amalnya banyak ya, amalnya bagus. Insya Allah hari hisabnya, perhitungannya juga akan mudah. Beda dengan kita yang banyak dosa ya. Ya. Yang pertama dihitung siapa? Yang pertama ya itu nanti ya. Yang pertama dihitung siapa? Wah, Ustaz belum tahu itu ya. Tapi di hari kiamat itu nanti kita nanti akan mengikuti para pemimpin kita. Ya, para pemimpin kita itu contohnya kita umat. Ada soal kah? Kak Yasa, mohon nanti bertanyanya nanti ya. Kita kan sedang pembahasan. Kalau bertanya mungkin seperti Kak Wildan mengenai materi ini. Kalau masalah soal itu gampang ya nanti ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi nanti kita akan mengikuti pemimpinnya. Pemimpin umat Islam, nah contohnya ya, nanti ada di barisan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad paling depan. Nanti di belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan seterusnya. Ada juga ulama-ulama, maka kita nanti akan berbaris mengikuti mereka. Ya, jadi kita nanti mungkin akan lama ya. Nah, tapi bisa jadi ya ini yang akan dihisab atau dihitung pertama kali itu adalah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir atau nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi yang pertama untuk dihisab. Tapi karena Nabi Muhammad insya Allah maksum itu dijamin oleh Allah tidak melakukan perbuatan dosa. Maka bisa jadi hisabnya itu tidak seperti kita yang nanti banyak dosa ya. Jadi hisabnya lancar, lewat. Seperti kita menunjukkan tadi di seperti siswa yang datang ke sekolah itu kan menunjukkan form screening ya. Ada form screening yang ditunjukkan. Ada juga yang sudah siap bawa langsung ditunjukkan, langsung lewat. Ada juga yang masih mencari-cari, ya, cari di tasnya, cari di mana-mana bisa jadi, ya, seperti itu. Tapi Ustadz tidak tahu siapa yang akan dihisab pertama. Tapi kalau menurut itu berarti para pemimpinlah yang dulu, ya, pasti nanti pemimpin-pemimpin kita dari Nabi Muhammad, terus para ulama dan sebagainya. Terus yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Jadi selain dihitung amal perbuatan kita, itu juga ditimbang, ya, berat mana. Jadi jangan kalian menganggap ibadah yang kecil itu nilainya juga kecil. Timbangannya ringan gitu ya. Jadi contoh ada orang yang menyingkirkan paku di jalan. Itu sepele sekali menyingkirkan paku di jalan. Daripada orang memberi uang kepada orang lain 10.000 lebih ringan membuang paku, ya kan? Nah, tapi di situ bisa jadi gara-gara kita menyingkirkan paku di jalan ternyata tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan banyak orang yang terluka. Maka bisa jadi di timbangan nanti oleh Allah itu timbangannya akan lebih berat amal ibadah kita. Jadi setiap perbuatan amal itu jangan sampai kita menyepelekan, ya, karena bisa jadi amal yang kecil itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Seperti kisah mengenai ini, Kakak Nafisa di-mute dulu ya. Oke, terima kasih. Seperti kisah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu orang yang soleh, orang yang banyak ibadahnya. Tetapi beliau bermimpi, ya. Dalam mimpinya itu beliau masuk surga. Itu bukan karena amal ibadahnya, bukan karena ilmunya, tetapi karena apa? Karena ada seekor lalat yang meminum air tinta. Jadi zaman dulu itu kan kalau mau buat menulis itu kan ada kayak arang itu dikerik-kerik, nanti habis itu dikasih air. Nah, ternyata ada lalat di situ. Lalat itu meminum di situ. Nah, ketika lalat itu meminum air itu, Imam Al-Ghazali itu dengan ikhlas, wah, ini ternyata lalat itu minum, tidak apa-apa, tidak usah diusir. Nah, ternyata gara-gara itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu siapa yang bertanya? Yasa. Kak Yasa, nanti Kak Yasa, Ustadz nanti akan sampaikan nanti dulu ya. Jadi fokus saja pada pembelajaran. Percuma kalau kita mengejar hanya soal.
Ya, Ustadz ya, kemarin itu kan PPG ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana anak-anak itu paham. Bagaimana anak-anak itu tersampaikan materi ajarnya. Bukan masalah nilai. Kalau masalah nilai itu masalah gampang ya. Kalian mengerjakan bisa jadi Ustadz kasih nilai 100 gampang saja. Tetapi pemahaman kalianlah yang penting. Jangan sampai pemahamannya itu salah ya. Oke, yang selanjutnya Yaumul Fasl atau hari pemisah. Nanti akan dipisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir, ya. Itu hari pemisahan. Terus ada Yaumul Talaq, hari pertemuan. Hari pertemuan itu apa? Hari dipertemukannya kita dengan amal-amal kita. Ya, kalian masih kecil beramal, nanti di akhirat akan dipertemukan dengan amalnya. Ya, tidak amal itu kecil apapun akan dibalas oleh Allah. Itu maknanya dipertemukan. Terus Yaumul Jami, hari berkumpul. Di situ dikumpulkan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat terjadi, dikumpulkan jadi satu. Nah, di situ disebut Yaumul Jami. Jam'i. Ada Yaumul Jasa, hari pembalasan. Di situ nanti dibalas semua amal perbuatan kita. Yang baik dibalas Allah dengan surga, yang buruk dibalas Allah dengan neraka, dan seterusnya. Ada satu lagi as-sa'ah atau hari yang menentukan. Nah, pada hari kiamat itulah hari yang menentukan apakah kita nanti hidup bahagia di surga ataukah nanti kita celaka di neraka. Ya, itu nama-nama hari akhir ya. Ada masih banyak lagi nama-nama hari akhir sebenarnya, tapi ini saja yang Ustadz sebutkan. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ansa, Ustaz. Ya, silakan Kak Ansa. Waktu kemarin pertemuan pertama PAI, Ya. videonya itu urutannya kayaknya ada beberapa yang ditukar ya? Ya, di videonya ya Kak. Ya. Ya, ini urutannya. Ini sebenarnya kalau urutan itu ya tidak masalah ya. Mungkin ada yang tidak sesuai karena urutan hari akhir itu kan kita tidak pernah tahu. Tapi ada yang menyebutkan seperti ini. Ada juga yang lain. Ya, ini kan cuma Ustadz mengumpulkan beberapa nama hari akhir dari beberapa referensi yang disebutkan hari berkumpul, hari pembalasan dan seterusnya. Tapi urutan-urutannya secara garis besar nanti akan kita bahas secara garis besarnya. Tapi urutan pastinya kita tidak pernah tahu. Nanti Ustadz akan cari referensi yang lain ya. Oke, ada yang lagi yang ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan. Masih ada sekitar 20 menit ya. Oke, selanjutnya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu dibagi menjadi dua ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita yang dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini yang menimpa siapa saja dan di mana saja. Ya, seperti kematian seseorang dan bencana alam. Jadi kiamat sugro itu adalah hancurnya alam di sekitar kita. Atau bisa jadi kematian. Kematian itu termasuk kiamat. Nah, tapi kiamat kecil atau kiamat sugro. Terjadi bencana seperti gunung meletus, banjir bandang, kemarin itu tsunami dan sebagainya, itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Itu merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat besar. Ya, jadi kiamat-kiamat kecil itu akan mengawali sebelum datang kiamat besar. Salah satu tandanya itu adalah banyak terjadi gempa. Nah, seperti kemarin terjadi gempa di Palu, di mana-mana itu merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat kubro. Berarti zaman ini memang sudah mendekati terjadinya hari kiamat kubro. Nah, kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kiamat kubro itu yang tadi yang kita lihat, semuanya dihancurkan oleh Allah, semuanya akan diratakan oleh Allah. Semua dimatikan, yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiamat kubro. Jadi ini ya, kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan hari kiamat. Ini Kak Kansa tadi ya yang ditanyakan. Ada tahapan-tahapan hari kiamat. Nah, yang pertama adalah alam kubur.
Jadi alam kubur ini ternyata masuk ke tahapan hari kiamat. Kenapa? Karena setelah manusia meninggal, tadi ya, orang meninggal itu termasuk kiamat sugro. Berarti dia sudah mengalami kiamat pada dirinya sendiri. Orang yang sudah meninggal. Akhirnya setelah meninggal, setelah mati, masuklah di ke alam kubur. Sudah mati, dikuburkan, masuk ke alam kubur atau alam barzah. Nah, seberapa lama dia di situ, nanti akan menunggu sampai terjadinya hari kiamat kubro. Jadi ini orang-orang yang sudah meninggal itu di alam kubur itu masih menunggu, ya. Jadi masih menunggu datangnya kiamat kubro, kiamat besar. Jadi nanti kita akan memasuki alam akhirat bersama-sama. Tapi ini ada yang sudah menunggu di alam kubur, ya. Nah, setelah alam kubur, ya kita mati, masuk ke alam kubur. Kemudian hari kebangkitan. Hari kebangkitan inilah tadi yang malaikat Israfil itu meniup trompet sangkakala. Setelah semua orang dimatikan oleh Allah akan masuk ke alam kubur. Nah, di alam kubur nanti berapa lama kita tidak tahu. Kemudian hari kebangkitan terjadi. Kita dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali. Selanjutnya kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, ya itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kalau ini siapa yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maksudnya dari golongan manusia ya. Itu ada hadis kalau tidak salah menjelaskan yang dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah pun juga agak kaget. Ketika Rasulullah itu bangun, mendekat, itu ternyata Nabi Musa itu sudah di bawah aras, memegang aras, memegang aras. Aras itu salah satu makhluk Allah juga, sudah berada di situ. Ya, jadi yang duluan mana tidak diketahui. Nah, di padang mahsyar itu nanti kita akan dikumpulkan menjadi satu. Jadi nanti Ustadz akan bertemu dengan Kak Tora, Kak Adib, dan sebagainya. Tapi di sana kita tidak akan saling kenal-mengenal. Maksudnya apa? Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri, dengan ketakutan kita sendiri. Nah, di padang mahsyar itu nanti tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya rata. Ya. Setelah dari padang mahsyar, masuk ke mahkamah atau pengadilan Allah. Nah, di dalam pengadilan inilah nanti ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nanti akan dihitung amal kita. Ada Yaumul Mizan, ada amalnya ditimbang. Ya, jadi semua amal perbuatan kita akan dihitung oleh Allah, akan ditimbang oleh Allah. Kita tidak bisa mengelak. Karena apa? Karena ada CCTV, ya, CCTV-nya para malaikat. Nanti ketika kita ditanya pada hari mahkamah ini, ditanya tanggal ini, bulan ini, hari ini jam segini kamu berbuat dosa. Nanti bukan bibir kita yang menjawab, tetapi seluruh tubuh kita yang menjawab. Kalau masih mengelak, nanti akan diputarkan videonya. Maksudnya video, ya ini dia akan ditunjukkan. Jadi ditunjukkan oleh Allah perbuatan kita saat itu. Jadi sebisa mungkin kita mengerjakan perkara yang baik saja, supaya nanti ketika di akhirat kita ditunjukkan hal-hal yang baik. Ya. Oke, setelah mahkamah pengadilan, maka nanti kita akan melewati titian sirat. Titian sirat itu yang menyebutkan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan itu terbentang, ya, terbentang. Nanti itu di bawahnya itu neraka. Jadi ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan setiap manusia nanti pasti akan melewati neraka. Itu ada yang menafsirkan bahwa titian sirat itu berada di atas neraka. Jadi setiap orang itu pasti akan melewati neraka itu, maksudnya melewati di atas neraka tersebut. Itu ada sebagian yang menafsirkan seperti itu. Nah, di titian sirat itu kalau guru ngaji Ustadz dulu, itu yang rambut itu lebih kecil lagi dari rambut. Nah, nyebrangnya bagaimana? Nyebrangnya ada yang secepat kilat, tiba-tiba lewat. Itu orang-orang yang amal ibadahnya sangat baik. Nanti ada orang yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak, ya, dan penuh ketakutan dan lain sebagainya.
Ada juga yang menyebutkan bahwa ketika nanti kita melintasi sirat ini, siratul mustaqim, kita akan menunggang hewan kurban kita. Itu ada juga yang menyebutkan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab mengenai ini. Tapi setelah titian sirat itu nanti baru masuk ke surga atau neraka. Nah, sebelum masuk ke surga neraka ini, kita akan melewati yang disebut dengan Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar itu disebutkan sebagai sebuah telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melewati itu, nanti semua manusia yang akan memasuki surga akan diberikan minuman oleh Rasulullah SAW dari telaga itu. Jadi diambilkan air dari telaga, kita disuruh minum. Ketika kita sudah minum itu, maka semua rasa haus, rasa lapar itu semuanya sudah hilang. Jadi hilang hausnya, hilang laparnya, tinggal masuk ke surga. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya kita kekenyangan ataupun kelaparan, itu sudah tidak ada. Jadi ketika sudah masuk surga ya sudah, yang ada adalah kenikmatan. Jadi kita mau makan sebanyak apapun ya juga tidak kekenyangan. Habis tidak kekenyangan juga tidak buang air besar, ya. Jadi pokoknya makan terus makan, tidak ada batas kekenyangan, tidak ada. Kenapa? Karena memang hal itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau makan apa itu karena kita ingin dan kita pengen makan. Rasanya enak, nanti sampai kita bosan, ya. Sudah ganti yang lain. Nah, seperti itu. Berarti nggak Haus pun bakalan juga. kekenyangan, nggak bakalan kelaparan. Nggak bakal kekenyangan, nggak bakal kelaparan. Yang ada itu cuman rasa nikmat, Kak Wildan. Jadi pengen saja. Oh, aku pengen makan pizza. Pizza 1 truk dimakan. Nah, ya tidak apa-apa, tidak kenyang. Tidak kenyang maksudnya sampai keinginan kita itu sudah terpenuhi. Alhamdulillah sudah. Ganti yang lain. Nah, seperti itu ya. Ya. Di surga itu ada malam sama pagi gitu. Ya, di surga itu ada malam sama pagi atau tidak ya? Wallahu alam ya, Ustaz tidak tahu. Tapi yang intinya adalah di dalam Al-Qur'an itu disebutkan di surga itu nanti akan ada istana-istana. Ya, di situ nanti disiapkan dipan-dipan. Dipan itu untuk tempat tidur, ranjang-ranjang di situ yang berwarna hijau. Berarti apakah nanti ada siang atau malam? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi di situ kita pasti nanti pengen merasakan tidur dan sebagainya, ya. Intinya kita belum Surga tahu. itu ada levelnya, katanya ada berapa? Ya, kalau Ada surga itu ada level-levelnya, ya. Ada surga Firdaus itu yang paling tinggi. Ada surga Eden. Ada yang lain. Nah, surga itu sebenarnya ada tahapannya. Itu ada di kitab apa ya? Ada kitabnya. Itu mengenai itu. Tapi Ustadz lupa ya, tidak membaca semalam, jadi pengetahuannya agak kurang mengenai ini. Tapi ada itu tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau nanti kita masuk tingkat surga tingkat biasa, tingkat ekonomi lah ya, paling rendah, itu sudah senikmat-nikmatnya, ya, sudah lebih nikmat daripada di dunia. Itu nanti tingkatannya itu tergantung kepada kesolehan kita, amalan kita, ya. Seberapa dekat kita dengan Allah, maka itu yang menjadikan kita tempat-tempat yang berbeda. Ya, bisa jadi kita nanti akan disandingkan dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kita berdoa semoga kita nanti dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Nah, di surga dan ya. Kan ini surga kan ada level-levelnya. Ya. Ada bedanya, Ustadz? Ada, bedanya ada. Kalau bedanya, kalau yang Ustadz pahami ya, bedanya surga satu dengan surga yang lain itu adalah seberapa dekat dengan Allah. Maksudnya ada kalau masuk surga, kenikmatan yang paling besar itu adalah kenikmatan melihat wajah Allah. Wajah Allah itu bukan wajahnya ya, seperti wajah kita seperti ini, tapi bagaimana kita nanti bisa berhadapan dengan Allah. Itu salah satu kenikmatan yang paling besar. Bagaimana kita berhadapan? Wallahu alam, tidak usah dipikirkan. Tapi ada itu sebagai seberapa seringnya. Mungkin ya, ini mungkin saja. Seperti gambaran kita, seperti kita kalau rumah kita itu dekat dengan contohnya Kenari Waterpark, ya. Kita di dalam Kenari Waterpark berarti bisa setiap hari kita berenang, ya.
Ada juga yang di sampingnya lebih dekat. Nah, bisa masuk. Jadi semakin dekat dengan Allah, maka tingkatannya itu semakin baik di situ. Karena orang beriman itu kelak di surga itu yang diinginkan bukan makanannya, bukan minumannya ya, tapi yang diinginkan adalah bagaimana nanti bisa melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Wallahu a'lam bishawab. Itu cuma Allah saja nanti yang bisa menunjukkan kepada kita. Selama kita masih hidup, kita tidak bisa melihat Allah. Dan ketika kita mati pun nanti ketika Allah menghendaki, ya, karena ada yang menyebutkan, ya, ada yang menyebutkan bahwa para nabi itu pun juga tidak melihat Allah. Kenapa? Karena selama masih di dunia, masih hidup, itu tidak bisa Allah itu tidak terjangkau, ya, tidak terjangkau oleh kita, ya. Jadi mengenai zat Allah tidak usah kita pikirkan, ya. Mengenai surga itu hanya gambaran kita. Tetapi satu hadis menyebutkan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, ya, tidak boleh pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati atau pikiran. Jadi segala yang kita pikirkan itu pasti berbeda. Di surga disebutkan ada buah-buahan. Nah, buah-buahan apakah pisang seperti kita? Ya Allahu a'lam. Mungkin sama, mungkin tidak. Tapi itu cuma gambaran saja, ya. Oke. Ada lagi? Tidak ya? Atau jika dipikirkan di sini boleh ya? Dipikirkan di nilai gaji ini. Ada gaji juga, siapa itu, Evan? Bukan, Ustaz. Kerajaan TIK. Oh, oke. Sudah ya. Gaji. Setelah ini ada pelajaran lagi? Tidak. Oke, sebentar, sedikit lagi. Ada pelajaran, Kak Kansa? Enggak. Nggak ada ya. Oke, sekarang sedikit lagi ya, agar kita percepat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, tanda-tanda kecilnya dulu. Hari kiamat itu sudah pasti akan datang. Tanda-tandanya, yang pertama, banyak para ulama muslim yang wafat. Jadi dengan banyaknya orang-orang muslim wafat itu adalah salah satu tanda mendekati. Ya, sudah banyak para ulama itu orang-orang yang ahli dalam bidang agama. Maka salah satu di antara kita harus menggantikan mereka menjadi seorang ulama. Ya, supaya apa? Ya, supaya nanti tetap berjalan bumi ini. Ya, itu banyak para ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, kalau alhamdulillah di sekolah kita itu kita masih menganggap agama Islam itu penting, sholat penting, tapi kita tidak pernah tahu di luar sana. Ya, apakah agama itu dianggap penting? Di Indonesia, insya Allah masih penting. Kenapa? Karena menjadi pelajaran buat anak-anak sekolah. Tapi di luar sana kita tidak tahu. Di Amerika, mungkin di Rusia dan sebagainya kita tidak pernah tahu. Ya, ilmu agama dianggap tidak penting, maka tanda-tanda hari kiamat. Ya, kalian diingatkan, ayo sholat. Ngapain sholat? Nah, itu berarti yang sudah tidak menganggap penting mengenai ibadah atau agama, maka itu tanda-tandanya hari kiamat. Terus maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Kalau kalian lihat berita, itu sering terjadi pembunuhan, pencurian, terus dan sebagainya. Maka itu juga merupakan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Selanjutnya, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ini termasuk LGBT ya. Jangan sampai kita nanti terbawa ini ya. Laki-laki tapi perilakunya menyerupai perempuan. Laki-laki tapi suka pakai rok. Nanti gaya-gayanya juga seperti perempuan. Jangan sampai ya. Itu tanda-tanda datanya. Kenapa? Jangan sampai kayak adiknya. Jangan sampai dikasih tahu ya. Udah disuruh berhenti begitu malah masih mau aja. Cewek apa cowok adiknya Kak Tora? Cewek. Kalau cewek, lu cewek dia kah? Berperilaku kayak cowok kah atau bagaimana? Kadang-kadang aja. Lagi tomboy. Ya, yang penting kita nanti jangan sampai seperti itu ya. Apalagi sekarang di yang LGBT itu sangat mengerikan sekali ya. Ada juga orang-orang yang laki-laki tapi busananya itu seperti perempuan dan sebagainya. Itu jangan sampai ditiru ya. Semoga kita dihindarkan Allah dari hal tersebut.
kita sebagai laki-laki ya harus bangga menjadi laki-laki. Yang perempuan juga harus bangga menjadi perempuan ya. Terus perempuan berperilaku seperti laki-laki ya perilakunya. Jadi ada ya yang seperti itu. Terus banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Ini sering terjadi peperangan itu sudah dari zaman dulu hingga sekarang. Perang yang terakhir itu adalah perang yang kemarin tuh ya, yang perang dunia kedua sebelum Indonesia merdeka. Setelah itu perang-perang kecil. Nah, ketika perang dunia itu hampir seluruh bumi itu berperang di antara blok barat, blok timur ya. Ada blok-blokan itu pernah. Jadi teman-temanan gitu lah ya. Negara ini berteman dengan ini, akhirnya berperang dengan negara ini dan seterusnya. Itu pernah terjadi. Lanjut. Ya. Terus minuman keras dan barang-barang terlarang bebas beredar, menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela ya. Minuman keras itu yang memabukkan, alkohol ya, homer. Minum Ya. yang keras. Amer. Ya, bukan es teh campur ya, bata ya, itu bukan itu. Intinya yang bisa memabukkan itu minuman keras ya. Itu dilarang oleh agama, maka jangan sampai kita dekat ya. Air Terus yang dikocok-kocok. begitu juga ini, yang barang terlarang itu seperti narkoba. Jangan sampai ya, narkoba itu efeknya mengerikan. Ya. Terus munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, orang yang mengaku nabi itu banyak sekali. Kalian bisa lihat di YouTube ada. Banyak. Oke, selanjutnya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar yang pertama adalah datangnya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah, ya bukan Muhammad bin Muhammad ya. Ini adalah salah satu keturunan Rasulullah yang menjadi pemimpin nanti di hari akhir. Namanya Al-Mahdi. Dia turun dari mana, Tat? Dia nanti ini bukan ini ya. Dia itu manusia yang sudah lahir akan muncul ya. Muncul itu datang nanti dia akan menjadi pemimpin umat Islam yang nanti akan berperang melawan Dajjal. Sehingga di sini datanglah Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk Allah yang sangat mengerikan fitnahnya, sehingga kita pernah berdoa ya, doanya kita baca. Itu supaya kita dihindarkan Allah dari fitnah Dajjal. Terus diturunkannya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam nanti itu belum wafat ya, belum meninggal, tapi diangkat oleh Allah dan dinaikkan ke surga. Nanti di hari kiamat akan diturunkan. Untuk apa? Tugas yang pertama adalah membunuh Dajjal. Tugas yang lain membunuh babi, terus menghancurkan salib, terus mengajak umat Kristen untuk masuk Islam. Itu salah satu beberapa tugas Nabi Isa yang disebutkan di dalam hadis ya. Sekarang boleh dikerjain, Ustaz. Ya, kita kan belum turun ya. Nabi Isa-nya kita tidak pernah tahu ya kapan terjadinya. Terus datangnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu ya, itu ada yang berpendapat ini adalah sebuah suku bangsa. Jadi seperti manusia juga, tapi sifatnya itu sifatnya penuh dengan kebencian, ya suka membunuh dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat ini adalah makhluk Allah. Ada sebuah bacaan yang pernah Ustaz baca, itu telinganya itu lebar sekali, sehingga telinganya itu satu sisi telinga bisa untuk tikarnya, alasnya tidur, yang satu telinganya untuk selimut. Itu ada yang menyebutkan seperti itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akan keliling di seluruh dunia untuk mencari air. Jadi ada yang menceritakan di situ diminum. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu diturunkan untuk minum air. Jadi semua air itu akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu di sebagian buku ya, Ustaz baca seperti itu. Tapi kebenaran seperti apa ya wallahu a'lam bishawab, itu cuman dari situ. Kita tidak tahu banyak ya mengenai ini, termasuk hal-hal yang gaib ya. Ustaz, Terus ini ya. Apa bedanya Ya'juj sama Ma'juj? Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu salah sebutannya Kak ya, makhluknya. Untuk bedanya Ustaz tidak tahu ya. Nanti Ustaz akan cari ya Kak Tura. Nanti Ustaz akan cari tahu apa bedanya ya. Nanti insya Allah pekan depan ingatkan, siapa tahu Ustaz sudah tahu punya jawabannya. Terus berhembusnya angin sepoi-sepoi yang akan mewafatkan orang yang beriman. Nanti orang beriman itu tidak merasakan kehancuran bumi tadi. Kenapa? Karena Allah akan mengirim yang namanya angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu akan membuat
umat muslim itu merasa seperti ngantuk ya, ngantuk akhirnya tertidur. Nah ketika itu dicabut nyawanya, meninggal, maka tidak mengalami kehancuran yang tadi ya. Itu salah satu keistimewaan kita sebagai umat muslim. Karena mau meninggal sebelum kiamat. Ya, semoga ya kita tidak bertemu dengan kiamat. Karena ini terjadi kapan? Terjadi setelah Dajjal mati, terus umat Islam sudah menyebar lagi dan seterusnya ya. Terus matahari terbit dari arah barat ya. Matahari terbit dari barat itu intinya berlawanan terbitnya. Maka itu terjadi hari kiamat ya. Satu lagi keluarnya dabbah. Dabbah itu makhluk melata. Makhluk melata yang dia nanti bisa menunjukkan, kamu orang beriman, kamu orang kafir. Dia tahu dabbah ini. Dabbah itu makhluk melata yang dia nanti bisa berbicara. Ular? Ya, enggak tahu seperti apa dabbah ya. Teman-teman itu ada. Ya, enggak tahu ya pokoknya seperti apa. Intinya dia bisa mengetahui mana orang beriman dan orang yang kafir. Bisa ketahuan dong. Ya, ketahuan dong Kak Fakih orang beriman. Iya. Baik ya. Oke, sekarang di akhirnya kita akan mencari hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka kita harus bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi Allah itu Maha Kuasa ya. Harus bertambah. Terus yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan, amal keburukan akan ditunjukkan dan akan ditimbang. Apabila berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kesenangan. Ya, tadi dalam surah Al-Qari'ah tadi ya. Nah, maka kita harus memperbanyak mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan yang dilarang oleh Allah, contohnya berbohong, mencuri, dan sebagainya, itu harus kita hindari. Dan juga larangan-larangan Allah yang lain. Ya. Terus bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kita harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus mulai jujur dari sekarang. Disiplin dan bertanggung jawab. Ya, kalau punya tugas, setoran hafalan contohnya harus jujur. Jangan membaca. Kalau belum hafal, ya jangan setor dulu. Ya. Terus disiplin dan juga bertanggung jawab. Terus yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tadi kiamat kecil itu bisa terjadi karena ulah manusia. Contoh orang-orang yang sering membuang sampah ke parit, ke sungai dan sebagainya, bisa jadi suatu saat itu akan membendung dan akhirnya air meluap. Ketika air meluap, itu nanti terjadi banjir. Ketika banjir, air tidak surut, akan menimbulkan penyakit dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu dari kiamat sugro tadi. Maka kita harus menjaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Jadi kalau punya niatan untuk melakukan amal kebaikan, kalau bisa jangan ditunda-tunda. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, satu lagi ternyata menjalani hidup dengan positif dan optimis ya. Positif dan optimis itu artinya kita menjalani hidup itu harus positif, berpikiran baik, berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita hari ini berbuat baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Ya, optimis. Kalau hari ini kalian sudah belajar untuk ulangan besok, insya Allah ulangan besok juga hasilnya akan baik. Itu berpikir positif dan optimis ya. Baik, oke. Sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada yang mau menyampaikan satu hal mengenai pelajaran apa yang kita dapat dari hari ini? Pelajarannya adalah apa yang ada yang memberi kesimpulan hari ini? Ada yang memberikan kesimpulan? Kita harus ya. Kak Fakih dulu, Kak Fakih dulu. Silakan Kak Fakih. Duh, hilang Kak Fakih. Oh, jadi lupa.
Siapa sih yang lupa? Iya, iya, iya. Mempercayai kiamat itu ada? Apa Kak Wildan? Mempercayai kiamat itu ada? Ya, mempercayai kiamat itu ada. Itu adalah salah satu rukun iman. Jadi kalian harus percaya dan yakin bahwa kiamat itu ada dan akan terjadi. Kapan terjadinya? Nggak tahu. Tahu nanya. Ya, kita juga harus meyakini Tahu. kiamat Iya, itu tiga, pasti tiga. terjadi. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya, oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tugasnya Ustadz sudah Ada soal, Pak Ustadz. share, ada di Google Form. Udah anak kerjain tadi pagi. Ya, ada yang sudah mengerjakan, luar biasa ya. Belum belajar sudah dikerjakan. Anak yang luar biasa ya. Baik, itu tugasnya, silakan dikerjakan. Nanti paling enggak hari ini kalau bisa diselesaikan ya, jangan ditunda-tunda. Ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita harus beriman kepada Allah agar tidak masuk ke neraka. Ya, kita harus beriman kepada Allah agar tidak masuk neraka. Itu ya. Jangan sampai nanti beriman kepada yang lain ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ustadz hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tergolong kita bersama-sama dalam majelis kebaikan sehingga dihitung ibadah dari kita mulai tadi hingga kita akhiri hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz demikian, ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Ustadz tutup ya. Waalaikumsalam. Oke, kita akhiri. Update coming the mimic.